Perkenalkan, nama saya Leonardo Siombing, kelas C dengan NIM 2233142050. Di sini saya akan menjelaskan harmonisasi dalam paduan suara. Pertama, pengertian harmonisasi dalam paduan suara. Harmonisasi dalam paduan suara merujuk pada pengaturan dan penyusunan suara-suara dalam sebuah karya musik yang melibatkan lebih dari satu suara vokal yang berbeda, dengan tujuan untuk menciptakan kesatuan dan keindahan musikal melalui hubungan antar suara saling melengkapi. Pada dasarnya, harmonisasi tidak hanya berkaitan dengan penataan akord atau interval antar suara, tetapi juga dengan cara suara-suara tersebut saling berinteraksi dan membentuk kesatuan musikal yang koheren. Dalam konteks paduan suara, harmonisasi melibatkan beberapa aspek, antara lain: 1. Pembagian suara. Dalam paduan suara, suara dibagi menjadi beberapa bagian seperti soprano, suara tertinggi; alto, suara rendah untuk perempuan; tenor, suara tinggi untuk laki-laki; dan bass, suara rendah. Harmonisasi memastikan bahwa setiap bagian suara ini bergerak secara terkoordinasi, memberikan kedalaman dan warna pada komposisi. 2. Akord. Harmonisasi seringkali dihasilkan dengan membentuk akord atau kombinasi beberapa nada yang dimainkan atau dinyanyikan bersamaan. Dalam paduan suara, akord ini bisa berupa akord mayor, minor, atau akord-akord lebih kompleks yang digunakan untuk menciptakan nuansa tertentu dalam karya tersebut. 3. Interval. Interval adalah jarak antara nada. Harmonisasi dalam paduan suara mencakup penggunaan interval yang tepat antara suara-suara yang berbeda. Ini mencakup interval yang sederhana, yaitu seperti oktav atau kelipatan kelima, atau lebih kompleks seperti nada ketiga, kelima, ataupun bahkan interval yang lebih jauh yang memberikan kekayaan harmonik pada komposisi. 4. Kontrapunktus. Dalam beberapa paduan suara, harmonisasi juga melibatkan teknik kontrapunktus, yaitu penggabungan dua atau lebih melodi bergerak secara independen tetapi saling melengkapi. Kontrapunktus memungkinkan setiap bagian suara memiliki karakter dan kebebasan ritmis, namun tetap menghasilkan kesatuan musikal yang seimbang dan harmonis. 5. Progresi harmonik. Ini merujuk pada urutan perubahan akord sepanjang komposisi yang mendukung perkembangan musikal. Harmonisasi dalam paduan suara mencakup cara akord-akord ini dipilih dan dipindahkan untuk menciptakan ketegangan dan resolusi dalam musik. 6. Interaksi dinamika dan artikulasi. Harmonisasi juga melibatkan pengaturan dinamika atau kekuatan suara dan artikulasi cara pengucapan nada dalam masing-masing bagian suara. Ini membantu menciptakan kedalaman ekspresi dan interpretasi dalam paduan suara, sehingga menciptakan keseluruhan yang lebih dramatis dan emosional. Secara keseluruhan, harmonisasi dalam paduan suara bertujuan untuk menciptakan keselarasan yang menyenangkan di telinga, serta mengekspresikan makna musikal yang mendalam melalui interaksi antar suara yang berbeda. Harmonisasi yang baik memerlukan pengetahuan tentang teori musik, teknik vokal, dan pemahaman terhadap karakteristik masing-masing suara. Kemudian, proses harmonisasi dalam paduan suara. Harmonisasi dalam paduan suara adalah proses pengaturan suara-suara individu atau penyanyi dalam suatu kesatuan yang serasi dan seimbang untuk menghasilkan suatu hasil musik yang lebih kaya dan menyentuh. Proses harmonisasi ini melibatkan beberapa aspek teknis dan musikal yang paling berinteraksi. Berikut adalah penjelasan kompleks tentang berikut harmonisasi dalam paduan suara, yaitu: 1. Pemahaman dasar harmonisasi. Harmonisasi pada dasarnya mengacu pada penciptaan akord-akord yang mendukung melodi utama dan memperkaya warna musikal dari paduan suara. Setiap suara dalam paduan suara, soprano, alto, tenor, bass, memainkan peran penting dalam menghasilkan harmoni yang indah. Pemahaman tentang teori musik seperti akord, interval, dan progresi akord sangat penting untuk memahami bagaimana suara-suara tersebut bekerja bersama. Kemudian 2. Pengelompokan suara pada paduan suara. Suara dibagi ke dalam 4 kelompok utama. Soprano, suara tinggi, biasanya menyanyikan melodi utama atau suara atas dalam akord. Kemudian ada alto, suara wanita dengan rentang yang lebih rendah dari soprano, biasanya mendukung harmoni atau menyanyikan bagian melodi kedua. Kemudian ada tenor,
Suara pria dengan rentang yang lebih tinggi seringkali memiliki peran dalam mendukung harmoni dan melodi menengah. Dan terakhir ada bass. Suara pria terendah memberikan dasar harmonis dan stabilitas dalam paduan suara. Setiap kelompok suara ini harus menyusun harmoni yang sesuai dengan melodi. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi dalam paduan suara. Harmonisasi dalam paduan suara melibatkan berbagai faktor yang bekerja secara bersama-sama untuk menghasilkan suara yang indah dan seimbang. Faktor-faktor ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis penyanyi, tetapi juga melibatkan elemen musikal dan psikologis. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi harmonisasi dalam paduan suara secara kompleks. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap harmoni dan akord. Pemahaman yang baik tentang harmoni dan struktur akord merupakan dasar untuk menciptakan harmonisasi yang baik. Para penyanyi paduan suara harus bisa membaca dan memahami bagaimana suara mereka harus berinteraksi dengan suara lain dalam membentuk akor-akor yang stabil dan enak didengar. Kemudian ada akord mayor dan minor. Terdapat perbedaan dalam penciptaan harmoni antara akord mayor yang cenderung ceria dan akord minor yang lebih melankolis. Setiap suara dalam paduan suara harus memahami dan menyesuaikan suara mereka dengan jenis akord yang sedang dimainkan. Kemudian ada penggunaan interval. Interval yang digunakan dalam harmoni seperti terdapat interval kelima, ketiga, dan kedelapan sangat mempengaruhi kualitas harmonisasi. Kemudian ada teknik vokal dan intonasi. Keterampilan vokal setiap penyanyi mempengaruhi bagaimana suara mereka berbarut dalam harmoni. Kemudian ada intonasi yang tepat. Penyanyi paduan suara harus dapat menjaga intonasi dengan sangat presisi. Salah satu suara yang tidak tepat intonasinya bisa merusak keseluruhan harmoni. Kemudian ada pengendalian vokal. Teknik pernapasan yang baik, kontrol vokal, dan kualitas suara adalah hal-hal yang harus dikuasai agar suara tidak. Yang terakhir yaitu pentingnya harmonisasi dalam paduan suara. Harmonisasi dalam paduan suara memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya dalam aspek teknis penyajian, tetapi juga dalam memberikan pengalaman musikal yang mendalam bagi pendengar. Harmonisasi memungkinkan berbagai elemen musik untuk bersatu dan menciptakan suara yang lebih kaya dan lebih berwarna. Berikut adalah penjelasan kompleks mengenai pentingnya harmonisasi dalam paduan suara. Yang pertama yaitu menciptakan keseimbangan musikal. Harmonisasi dalam paduan suara berfungsi untuk menciptakan keseimbangan antara suara individu dalam kelompok yang berbeda, yaitu seperti sopran, alto, tenor, bass. Tanpa harmonisasi yang baik, suara-suara ini bisa saling bertabrakan atau terdengar tidak jelas, yang mengarah pada ketidakseimbangan dalam keseluruhan penampilan harmonisasi. Harmonisasi juga menjaga setiap suara tetap terdengar pada tempatnya, baik dalam akord maupun dalam melodi, menciptakan kesatuan yang harmonis di antara berbagai bagian. Saran yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, anggota paduan suara sebaiknya terus meningkatkan teknik vokal mereka melalui latihan yang teratur dan disiplin. Yang kedua yaitu dirijen perlu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang musik dan pengalaman dalam mengatur paduan suara agar harmonisasi dapat tercapai dengan baik. Kemudian setiap anggota paduan suara harus lebih fokus pada pentingnya kerjasama dalam tim untuk menciptakan harmoni yang sempurna. Keempat, penguasaan partitur yang baik sangat diperlukan agar setiap anggota paduan suara dapat menyanyikan bagian mereka dengan tepat tanpa mengganggu keseluruhan harmonisasi. Demikianlah presentasi saya. Sekian.